Di sini aku bakal menjelaskan tentang apa sih sosial kapital itu. Nah, sosial kapital ini dianggap sebagai sumber daya yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok atau organisasi melalui jejaring sosial. Nah, sosial kapital sendiri meliputi interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Nah, di sini sosial kapital sendiri itu mencangkup tentang attitude dan juga relationship, institution, dan value. Nah, menurut Gosal dan juga Napit, pada tahun 1998, sosial kapital ini dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi struktural, yang kedua dimensi relasional, dan juga yang ketiga dimensi kognitif. Dimensi struktural merupakan dimensi yang merujuk pada pola hubungan individu maupun kelompok yang meliputi seberapa erat ikatan antar jaringan-jaringan yang ada dalam kelompok dan juga seperti apa bentuk jaringannya. Dengan adanya jaringan-jaringan tersebut, maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Kegiatan knowledge sharing antara individu maupun kelompok biasanya dilakukan secara langsung ataupun saling tatap muka. Namun, pada saat pandemi seperti saat ini, kegiatan tersebut agaknya terhalangi dikarenakan setiap individu tidak diperbolehkan untuk berkumpul di satu tempat ataupun bertemu dengan orang lain. Dikarenakan ditakutkan jumlah kasus yang ada di sebuah negara akan makin meningkat apabila warganya sendiri melakukan perkumpulan atau berkumpul sama lain. Namun meskipun seperti itu, banyak cara yang bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk melakukan proses knowledge sharing. Salah satunya dengan memanfaatkan media virtual seperti Zoom, Google Meet, dan media-media yang lain untuk melakukan proses knowledge sharing. Meskipun kita berada di kondisi saat ini, kita tidak ada halangan untuk melakukan pertukaran ataupun pembagian pengetahuan. Nah, di video kali ini yang akan ditampilkan oleh teman kelompok kami akan memberikan implementasi tentang penggunaan media virtual untuk proses knowledge sharing. Saya bagi pembagian proyeknya sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, untuk Indah Nur Iza akan terbagi di divisi sponsorship dan untuk Vidi Aulia akan bekerja membantu pada divisi acara seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan ataupun perlu didiskusikan bersama. Aku mau tanya nih, kayak acaranya besok tuh diselenggarakan kapan dan kayak kan acara kan, nah itu kayak gimana sih, kayak jenis apa caranya tuh kayak gimana? Soalnya aku jujur belum paham dengan acaranya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan acaranya dan pelaksanaannya. Tadi ditanyakannya seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya kita akan mengadakan di akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember, dan kita mengadakan seperti disnatalis. Nah, jadi perayaan hari jadi dari perusahaan kita. Nah, acaranya itu akan dimeriahkan oleh band-band lokal Indonesia dan ada bintang tamu penyanyi dari lokal juga, seperti itu. Kemudian diramaikan dengan basar-basar makanan, seperti itu Mbak Vidi acaranya kurang lebih. Oh ya, lagi untuk pemilihan anggota divisinya tuh kayak apa tergantung aku sebagai koordinator atau mungkin dari ketua sendiri mungkin ada saran untuk relasional menggambarkan jenis hubungan pribadi individu yang telah berkembang satu sama lain melalui suatu interaksi. Nah, contoh hubungan relasional dalam hal ini dapat dianalogikan berdasarkan penjelasan berikut. Nah, terdapat dua individu yang dapat menempati posisi setara dalam konfigurasi jaringan yang sama. Nah, dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai dua pustakawan yang memiliki jabatan yang sama, namun keterkaitan pribadi dan emosional
mereka satu sama lain itu berbeda. Tindakan mereka juga cenderung berbeda dalam berbagai bidang. Nah, konsep dimensi relasional ini dalam kapital sosial digunakan untuk merujuk pada aset yang diciptakan melalui suatu hubungan istimewa dan sejajar sebagai cerminan dari bentuk perilaku. Nah, berbeda dengan dimensi struktural, dalam dimensi relasional terdapat aspek kunci yaitu hubungan interpersonal, kepercayaan, norma, sanksi, dan kewajiban. Jadi, salah satu implementasi yang dapat diterapkan di perpustakaan pada dimensi relasional yaitu ketika seseorang sedang melakukan sharing pengetahuan yang dimilikinya kepada salah satu temannya. Nah, kegiatan tersebut dilakukan karena mereka sedang melakukan diskusi kelompok mengenai tugas yang akan mereka kerjakan. Nah, saat melakukan sharing pengetahuan, seseorang tersebut merasa nyaman akan menjelaskan pengetahuan yang dimilikinya kepada temannya. Sehingga temannya tersebut juga merasa nyaman akan penjelasan yang dijelaskannya, dan mereka berdua tidak merasa canggung. Ketika seseorang tidak merasa nyaman berkomunikasi dalam knowledge sharing, maka seseorang akan merasa canggung ataupun menghindari komunikasi tersebut. Contohnya seperti ketika Anda sedang berada dalam kereta api dan bertemu dengan seseorang yang baru saja Anda kenal, kemudian seseorang itu melakukan knowledge sharing pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian sikap yang Anda lakukan akan merasa kurang nyaman, canggung, dan terkesan menghindari komunikasi yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena Anda telah berkomunikasi dengan seseorang yang baru saja Anda kenal. Apa itu cognitive dimension? Yang pertama, aspek yang sangat penting dalam konteks pertimbangan intelektual yang mencakup kode dan bahasa umum yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dalam tatanan jaringan tertentu. Yang kedua, dalam dimensi kognitif terdapat dua aspek yang diukur, yaitu terkait visi dan proses berbagi bahasa. Berikut juga merupakan pengertian dari cognitive dimension. Nah, cognitive dimension dalam sosial kapital mengarah pada kode bahasa yang digunakan saat proses knowledge sharing terjadi pada suatu kelompok sosial. Wah, ada notifikasi di grup nih. Nanti sore ada forum dengan rekan-rekan kerja. Berarti aku harus nyiapin materi aku dulu dan menambah referensiku terkait dengan apa yang aku bahas nanti. Oke, siap. Misalnya dalam klien PT ini membutuhkan desain yang minimalis. Nantinya pihak perusahaan juga akan menyampaikan kita bagaimana tema produknya, bahan dari produknya, dan juga warna apa yang ingin ditampilkan. Jadi kita sebagai desainer akan juga berperan dalam menyampaikan sebuah rekomendasi yang sesuai dengan klien atau perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Dan juga karena adanya feedback yang timbal balik ini akan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan atau perusahaan yang menggunakan jasa startup yang kita bergerak di bidang desain ini. Mungkin segini saja dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang mau di-share atau ditanyakan seputar desain produk? Iya nih, aku mau bertanya. Oke, silakan. Oke, saya ingin bertanya, mungkin kira-kira hal apa sih yang sangat penting untuk diperhatikan dalam grading sebuah desain produk? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi untuk grading sendiri yang terpenting adalah tone color. Kita tanyakan kepada klien dahulu tone warna apa sih yang dikehendaki perusahaan untuk produk tersebut. Apakah tone warm atau tone cold atau juga tone monochrome atau neon. Lalu setelah klien memilih tone warna yang dikehendaki, maka kita akan langsung mencari beberapa palet warna yang sesuai dengan pilihan klien. Nah, di situ kita akan mengadakan suatu meeting lagi terkait pembahasan warna utama pada produk perusahaan tersebut untuk menjadikan branding perusahaan itu. Dan nah ini kuncinya di sini adalah apa yang diinginkan dan dibutuhkan klien.
Dan peran kita di sini cukup membantu dalam menuangkan ide mereka ke dalam desain yang unik dan menarik. Mungkin apakah cukup jelas dan menjawab pertanyaan dari saudara Iza? Oke nih, cukup jelas dan terima kasih. Mungkin ada sedikit masukan dari saya. Mungkin dalam sebaiknya meeting terkait pembahasan warna produk dilaksanakan di waktu kesempatan yang langsung dan dituntaskan pada saat itu juga. Karena sepengalaman saya, jika dilakukan 2 kali akan tidak berjalan efektif. Jadi diharapkan semua staf yang kita terlibat dalam suatu meeting tersebut menyiapkan rekomendasi palet warna yang akan ditunjukkan ke klien kita. Mungkin itu saja sih saran dari saya. Oke, baik, masukan dan saran akan kita pertimbangkan lagi di forum ke depan ya, karena ini menyangkut tentang hal teknis. Ya, terima kasih Saudara Iza atas sarannya. Ya, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, form akan saya tutup sore ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya teman-teman. Semangat selalu. Oke, semangat. Terima kasih semuanya. Sukses ke depannya.